Selama ini publik hanya tahu Ammar Zoni terjerat kasus hukum. Tapi siapa sangka, di balik jeruji Salemba ia mengaku diintimidasi dan disetrum hingga dipaksa mengaku. Dan kini rekaman CCTV itu terungkap. Jika semua ini benar, apa yang sebenarnya terjadi di balik proses hukum yang selama ini kita percaya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Ammar Zoni. Hari ini aku menulis bukan untuk membela diri di hadapan hukum, bukan pula untuk mencari simpati. Aku menulis karena ada bagian dari proses yang tak pernah benar-benar terdengar. Bagian yang terkubur di balik dinding tebal, pintu besi, dan tatapan dingin orang-orang berseragam. Kasusku sudah berputar kemana-mana. Media menyebutnya singkat, tajam, tanpa ruang bernapas. Potongan peristiwa disajikan seperti kepingan puzzle yang dipaksa terlihat utuh. Aku disebut tersangka, pelanggar, contoh kegagalan. Semua seolah sudah selesai bahkan sebelum aku sempat bicara. Padahal, sejak awal, yang kualami bukan hanya proses hukum, melainkan rangkaian tekanan yang perlahan menggerogoti kewarasan. Aku masih ingat hari ketika namaku pertama kali disebut dalam berita. Telepon tak berhenti bergetar. Pesan masuk bertubi-tubi, sebagian bernada dukungan, sebagian lagi caci maki yang tak pernah kupikir akan kuterima. Aku mencoba tenang. Aku percaya hukum bekerja berdasarkan fakta. Aku yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Keyakinan itu ternyata terlalu polos. Proses pemeriksaan awal berlangsung cepat, terlalu cepat untuk sesuatu yang menentukan hidup seseorang. Pertanyaan datang berlapis-lapis, sebagian berulang, sebagian seperti jebakan yang menunggu kesalahan kecil. Aku menjawab sejujur mungkin. Aku menolak mengarang cerita. Setiap kali aku mengatakan, tidak, tatapan di seberang meja menjadi semakin tajam, seolah kata itu adalah bentuk pembangkangan. Aku kemudian diberitahu bahwa aku akan ditahan sementara. Kata, sementara, terdengar ringan, hampir menenangkan. Aku mengangguk. Aku masih percaya semuanya akan dijelaskan dengan kepala dingin. Aku tak tahu bahwa kata itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah cara pandangku terhadap manusia dan kekuasaan. Mobil yang membawaku melaju tanpa banyak suara. Kaca jendela gelap, dunia di luar seperti menjauh perlahan. Aku mencoba mengingat wajah-wajah yang kucintai. Istriku, keluargaku. Aku menelan ludah, menahan rasa sesak yang mulai naik ke dada. Aku berkata pada diri sendiri, ini hanya fase, aku harus kuat. Ketika gerbang rumah tahanan Salemba terlihat, dadaku seperti dihantam sesuatu yang berat. Bangunannya tak berusaha terlihat ramah. Dindingnya tinggi, kusam, penuh bekas waktu. Gerbang besinya besar, hitam, dan ketika terbuka, bunyinya menggema seperti pengumuman bahwa dunia di baliknya tunduk pada aturan berbeda. Aku turun dari kendaraan. Langkah kakiku terasa asing, seolah bukan milikku sendiri. Udara di dalam area itu berbeda, lebih pengap, lebih berat. Seorang petugas memanggil namaku dengan nada datar, tanpa emosi. Aku menoleh, mengangguk, lalu diarahkan masuk. Pemeriksaan pertama berlangsung dalam diam. Barang-barang pribadiku diambil satu persatu. Jam tangan, ikat pinggang, benda-benda kecil yang selama ini menjadi bagian dari diriku. Setiap kali sesuatu berpindah tangan, aku merasa seperti kehilangan lapisan identitas. Aku bukan lagi Ammar yang dikenal orang. Aku hanya seorang tahanan. Namaku diganti dengan nomor. Sebuah angka yang harus kuingat, yang harus kusebut setiap kali dipanggil. Saat itu aku belum mengerti betapa kuatnya dampak sebuah perubahan kecil seperti itu. Ketika seseorang berhenti memanggil namamu, perlahan kau juga berhenti merasa sebagai manusia utuh. Lorong-lorong yang kulalui panjang dan sempit. Lampu-lampu neon menggantung di langit-langit, sebagian berkedip lemah. Bau lembab bercampur dengan aroma besi dan keringat. Suara pintu besi dibuka dan ditutup terdengar seperti palu yang memukul kesadaran. Setiap bunyi membuatku tersentak. Aku ditempatkan di sebuah sel. Pintu ditutup dengan suara keras. Dentingannya menggema lama di kepalaku.
Disitulah aku berdiri beberapa detik, memandang ruangan sempit dengan dinding yang sudah kehilangan warna. Ada ranjang tipis, lantai dingin, dan sudut ruangan yang gelap. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang berlari terlalu cepat. Hari pertama berlalu lambat. Aku duduk, berdiri, lalu duduk lagi. Waktu seperti menempel di udara. Tak ada jam, tak ada penanda jelas. Aku hanya bisa menebak dari intensitas cahaya yang masuk melalui celah kecil di atas pintu. Setiap kali langkah petugas terdengar di lorong, tubuhku menegang tanpa sadar. Malam datang tanpa benar-benar terasa berbeda. Suara-suara dari sel lain mulai terdengar. Batuk, gumaman, kadang teriakan tertahan. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tetapi pikiran menolak diam. Kata-kata dari ruang pemeriksaan berputar ulang. Tuduhan, penekanan, nada suara yang seolah sudah memutuskan segalanya. Disitulah untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang tak bisa kujelaskan dengan logika. Bukan ketakutan semata, melainkan firasat bahwa aku sedang masuk ke dalam sistem yang tak hanya ingin menghukum, tetapi juga menundukkan. Aku belum tahu caranya, belum tahu bentuknya. Aku hanya tahu, sejak gerbang itu tertutup di belakangku, hidupku tidak akan pernah sama. Aku masih berharap. Aku masih percaya besok akan membawa kejelasan. Aku belum tahu bahwa hari-hari berikutnya akan menguji batas kesabaranku, memeras keberanianku, dan memaksaku menghadapi sisi tergelap dari kekuasaan yang seharusnya melindungi. Malam itu, di atas ranjang tipis dengan mata yang sulit terpejam, aku berjanji pada diriku sendiri satu hal, apapun yang terjadi, aku akan mengingat setiap detail. Setiap suara. Setiap wajah, setiap rasa sakit, karena suatu hari nanti, semua ini harus diceritakan. Dan kisah itu baru saja dimulai. Lanjut bab 2. Pagi di dalam tahanan tidak pernah benar-benar terasa seperti pagi. Cahaya tidak masuk dengan bebas, hanya menyelinap malu-malu lewat celah kecil di atas pintu besi. Aku terbangun bukan karena sinar matahari, melainkan karena suara langkah sepatu yang beradu dengan lantai lorong. Langkah itu berat, teratur, dan membawa gema yang memantul ke dinding-dinding sempit. Setiap pantulan terasa seperti ketukan di kepalaku. Aku duduk perlahan di tepi ranjang. Punggungku terasa kaku. Malam pertama hampir tidak memberiku tidur. Setiap kali mata terpejam, pikiranku kembali pada satu pertanyaan yang sama, kenapa proses ini terasa begitu dingin, begitu tergesa, seolah aku sudah diposisikan sebagai orang bersalah sejak awal. Aku mengusap wajah, mencoba mengumpulkan sisa ketenangan yang masih kupunya. Tak lama kemudian, pintu sel dibuka. Seorang petugas berdiri di ambang pintu, wajahnya datar, matanya menilai tanpa basa-basi. Ia tidak menyebut namaku. Nomor, katanya singkat. Aku sempat terdiam sepersekian detik. Kata itu seperti tamparan halus. Aku lalu menyebut angka yang kemarin diberikan padaku. Petugas itu mengangguk tanpa menatap wajahku lebih lama, lalu pintu kembali ditutup. Bunyi besinya membuat dadaku kembali mengencang. Sejak saat itu aku mulai sadar, namaku benar-benar ditinggalkan di luar tembok ini. Aku bukan lagi Amarzoni. Aku adalah angka yang harus patuh, yang tidak punya ruang untuk bertanya. Waktu berjalan lambat. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menghitung napas, mengingat potongan-potongan hidup di luar. Namun setiap upaya terasa sia-sia. Lingkungan ini seperti dirancang untuk membuat seseorang terus sadar bahwa ia tidak berdaya. Bahkan diam pun terasa diawasi. Menjelang siang, aku dipanggil keluar sel. Lorong kembali menyambutku dengan bau lembab yang sama. Beberapa tahanan lain berdiri berjajar, kepala tertunduk. Tidak ada yang berbicara. Kami saling melirik sebentar, lalu kembali menunduk, seolah kontak mata terlalu berbahaya. Kami diarahkan ke sebuah ruangan yang lebih besar. Aku duduk di kursi besi yang dingin. Seorang petugas berdiri di depan, menyampaikan aturan dengan suara datar. Tidak ada penjelasan, hanya perintah. Jangan banyak bicara. Jangan menolak. Jangan bertanya kecuali diminta. Kalimat-kalimat itu diulang, seakan ditanamkan agar melekat kuat. Ketika aku mencoba mengangkat tangan untuk meminta klarifikasi tentang jadwal pemeriksaan lanjutan, tatapan petugas itu langsung berubah. Bukan marah, tetapi ada sesuatu yang lebih menusuk.
Peringatan tanpa kata. Kamu di sini bukan untuk mengatur, ucapnya pelan, namun tegas. Ikuti saja. Aku menelan ludah. Aku mengangguk. Di dalam dada, ada sesuatu yang mulai retak. Bukan karena kata-kata kasar, tetapi karena cara kata itu disampaikan, seolah aku tidak lagi memiliki hak untuk memahami apa yang sedang terjadi padaku. Siang berganti sore. Aku kembali ke sel dengan perasaan yang semakin berat. Ketika duduk di sudut ruangan, aku mulai memperhatikan detail kecil yang kemarin terlewat. Coretan di dinding, sebagian berupa nama, sebagian berupa kalimat putus asa. Ada tanggal-tanggal yang ditulis dengan garis-garis kecil, penanda hari yang berlalu. Aku mencoba menghitung, tetapi segera berhenti. Aku tidak ingin terjebak dalam angka-angka yang membuat waktu terasa semakin panjang. Malam kembali datang. Suasana menjadi lebih bising. Dari sel-sel lain terdengar suara obrolan pelan, tawa pendek yang terasa dipaksakan, dan sesekali teriakan yang langsung dibungkam oleh bentakan petugas. Setiap bentakan membuat tubuhku menegang. Aku mulai memahami bahwa suara adalah kemewahan di tempat ini. Terlalu keras berarti masalah. Aku berbaring, menatap langit-langit. Lampu redup menggantung, cahayanya pucat. Di bawah cahaya itu, bayanganku sendiri terlihat asing. Aku merasa seperti menatap orang lain. Seseorang yang sedang diuji bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara mental. Beberapa jam setelah lampu diredupkan, pintu sel kembali terbuka. Kali ini lebih dari satu orang. Mereka berdiri di luar, tidak masuk, tetapi cukup dekat untuk membuat kehadiran mereka terasa menekan. "Besok kamu dipanggil lagi," kata salah satu dari mereka. "Pikirkan baik-baik jawabanmu." Aku ingin bertanya jawaban yang mana, tetapi lidahku terasa keluh. Ada nada ancaman yang tidak diucapkan, namun sangat jelas. Aku hanya mengangguk. Pintu ditutup. Keheningan kembali menyelimuti, tetapi kali ini berbeda. Lebih berat, lebih pekat. Aku duduk, memeluk lutut. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke sini, aku merasakan ketakutan yang lebih nyata. Bukan takut akan hukuman, melainkan takut akan proses yang tampaknya tidak memberi ruang bagi kebenaran. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah bersikap jujur akan cukup? Apakah menolak mengakui sesuatu yang tidak kulakukan akan membuat segalanya lebih buruk? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Di tengah kebingungan itu, aku menyadari satu hal yang membuat tengkuku merinding. Semua tekanan ini belum menyentuh fisik. Ini baru lapisan awal. Sebuah permainan mental yang perlahan mengikis ketahanan seseorang, membuatnya lelah sebelum benar-benar dilukai. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menunggu. Menunggu pagi yang mungkin tidak membawa harapan, tetapi setidaknya membawa kejelasan tentang seberapa jauh mereka akan melangkah. Aku masih berusaha meyakinkan diriku bahwa ini semua hanya prosedur. Namun jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik, ini baru permulaan. Dan suara itu, sayangnya, tidak salah. Pagi itu aku dipanggil lebih cepat dari sebelumnya. Belum sempat pikiranku benar-benar tersusun, pintu sel sudah diketuk keras dari luar. Bukan ketukan yang meminta izin, melainkan hentakan yang menuntut kepatuhan. Aku berdiri, merapikan pakaian seadanya, lalu melangkah keluar dengan dada yang kembali mengeras. Lorong terasa lebih panjang dari kemarin. Lampu-lampu neon memantulkan cahaya pucat di lantai yang dingin. Tidak ada percakapan. Petugas yang mengawalku berjalan setengah langkah di depan, seolah memastikan aku tidak punya kesempatan untuk melihat sekeliling terlalu lama. Setiap belokan membuatku semakin sadar bahwa aku dibawa menjauh dari sel, menuju sesuatu yang belum kutahu bentuknya. Kami berhenti di depan sebuah pintu besi tanpa tanda. Tidak ada tulisan. Tidak ada jendela kecil seperti di sel. Pintu itu polos, sunyi, dan entah kenapa membuat perutku terasa mual. Seorang petugas membuka pintu, memberi isyarat agar aku masuk. Ruangan itu lebih kecil dari yang kubayangkan. Dindingnya dicat warna kusam, sebagian cat mengelupas. Tidak ada jendela. Tidak ada jam. Hanya sebuah meja, 2 kursi, dan lampu terang yang menggantung tepat di atas meja. Cahaya itu terlalu fokus, terlalu tajam, membuat mata cepat lelah. Aku duduk di kursi yang ditunjuk. Kursinya keras, dingin.
Tanganku diletakkan di atas meja tanpa diminta, seolah tubuhku sudah mulai belajar sendiri apa yang harus dilakukan. Beberapa saat kemudian, 2 orang masuk dan duduk di seberangku. Wajah mereka datar, hampir serupa. Sulit membedakan ekspresi karena keduanya seperti memakai topeng yang sama. Pertanyaan dimulai tanpa basa-basi. Nama, latar belakang, riwayat. Semua sudah pernah kuterangkan, namun tetap diulang. Aku menjawab dengan suara tenang, meski dadaku berdegup lebih cepat dari yang kuinginkan. Setiap jawabanku dicatat, sebagian ditulis, sebagian hanya ditandai dengan anggukan kecil. Lalu arah pembicaraan mulai berubah. Pertanyaan tidak lagi meminta penjelasan, melainkan mengarahkan. Kalimat-kalimatnya disusun sedemikian rupa, seolah jawabannya sudah tersedia, aku hanya perlu mengiyakan. Ketika aku mengatakan tidak, salah satu dari mereka menyandarkan tubuh ke kursi, menatapku lebih lama. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku tahu apa yang kulakukan dan apa yang tidak. Aku berpegang pada itu. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang membuatku merasa sedang diuji. "Di ruangan ini," katanya, "kami hanya ingin memastikan ceritanya lurus." Kata lurus itu terdengar ganjil. Karena bagiku, lurus berarti jujur. Namun di sini, lurus tampaknya berarti sesuai dengan yang mereka inginkan. Pertanyaan demi pertanyaan terus datang. Nada suara tetap rendah, hampir sopan. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Justru ketenangan itulah yang membuat tekanan terasa lebih berat. Setiap kali aku berhenti sejenak untuk berpikir, salah satu dari mereka mengetukkan ujung pulpen ke meja, ritmenya lambat, mengganggu. Aku mulai merasa waktu kehilangan makna. Tanpa jendela, tanpa jam, aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Lampu di atas kepalaku tidak pernah redup. Panasnya membuat keringat dingin mengalir di punggungku. Aku mengusap telapak tangan ke celana, berusaha tetap fokus. Di satu titik, mereka mengeluarkan selembar kertas. Isinya pernyataan. Kalimat-kalimatnya terasa asing, bukan kata-kataku. Aku membacanya perlahan, jantungku berdebar semakin keras. "Aku tidak bisa menandatangani ini," kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuharapkan, tetapi cukup jelas. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada suara pulpen. Tidak ada gerakan kursi. Kedua orang di depanku saling berpandangan singkat, lalu kembali menatapku. "Kenapa?" tanya yang satu. "Karena ini bukan yang sebenarnya," jawabku. Aku tidak bisa mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Untuk sesaat, aku merasa kata-kataku menggantung di udara, menunggu reaksi. Lalu salah satu dari mereka berdiri, berjalan mengitari meja, dan berhenti tepat di belakang kursiku. Aku bisa merasakan kehadirannya, jaraknya terlalu dekat. "Kamu pintar," katanya pelan, nyaris seperti pujian. Tapi kepintaran tidak selalu membantu di tempat seperti ini. Aku menegang. Tanganku mengepal tanpa sadar. Aku tetap diam. Ia kembali ke kursinya. Kertas itu dilipat, lalu disimpan kembali. Tidak ada paksaan saat itu. Tidak ada ancaman yang diucapkan dengan jelas. Namun suasana berubah. Udara terasa lebih berat, seolah oksigen dikurangi perlahan. "Pikirkan lagi," kata mereka bersamaan, hampir seperti sudah dilatih. "Kamu punya waktu." Aku dibawa keluar ruangan itu dengan kepala penuh. Lorong kembali menyambutku, tetapi kali ini terasa berbeda. Lebih sempit. Lebih menekan. Setiap langkah menuju sel seperti langkah mundur dari sesuatu yang penting. Ketika pintu sel ditutup, aku duduk terdiam lama. Aku mencoba mengatur napas, menenangkan diri. Aku masih belum disentuh. Tubuhku masih utuh. Namun pikiranku terasa lelah, seperti habis berlari jauh tanpa tujuan. Aku mulai memahami pola mereka. Tidak langsung memukul, tidak langsung memaksa. Mereka menunggu. Mereka menekan perlahan, memberi ruang agar ketakutan tumbuh sendiri. Ruang tanpa jendela itu bukan hanya soal tempat, tetapi simbol. Di sana, arah hanya satu. Tidak ada jalan keluar, kecuali mengikuti alur yang sudah ditentukan. Malam itu, aku menatap dinding sel lebih lama dari biasanya. Coretan-coretan di sana kini terasa seperti peringatan.
Aku bertanya pada diriku sendiri, berapa lama seseorang bisa bertahan hanya dengan kejujuran, ketika sistem di sekelilingnya terus mendorong ke arah lain. Aku masih ingin percaya. Aku masih ingin yakin bahwa mengatakan kebenaran adalah pilihan yang tepat. Namun setelah hari itu, keyakinan itu tidak lagi berdiri tegak. Ia mulai goyah, retak halus yang mungkin belum terlihat, tetapi sudah terasa. Dan aku tahu, ruang tanpa jendela itu bukan yang terakhir. Aku kembali ke sel dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Ruang tanpa jendela itu masih menempel di kepalaku, seperti bayangan yang tidak mau pergi. Aku duduk di sudut ranjang, menatap lantai, mencoba menyusun ulang pikiranku. Ada sesuatu yang berubah sejak pemeriksaan tadi. Tekanannya belum menyentuh tubuhku, tetapi jelas menyasar keyakinanku. Hari itu berjalan tanpa kejadian mencolok. Tidak ada panggilan. Tidak ada interogasi lanjutan. Justru ketenangan itulah yang membuatku gelisah. Di tempat seperti ini, diam bukan berarti aman. Diam seringkali hanya jeda sebelum sesuatu yang lebih buruk datang. Menjelang sore, seorang petugas membuka pintu sel dan melemparkan pandangan singkat ke dalam. Tidak ada kata, tidak ada perintah. Ia menutup pintu kembali. Aku mengernyit. Biasanya selalu ada instruksi, sekecil apapun. Kali ini, tidak. Aku berdiri dan mulai memperhatikan selku dengan lebih teliti. Dinding, lantai, sudut-sudut gelap yang jarang tersentuh cahaya. Aku tidak tahu kenapa, tetapi ada dorongan kuat untuk memastikan semuanya masih sama seperti kemarin. Mungkin ini hanya pikiranku yang mulai curiga berlebihan. Namun dorongan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Saat itulah aku melihatnya. Di sudut dekat ranjang, sedikit tersembunyi di balik lipatan tipis alas tidur, ada sebuah benda kecil yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Jantungku langsung berdetak keras. Aku mendekat perlahan, seolah takut benda itu akan bergerak sendiri. Tanganku gemetar ketika aku menarik alas tersebut. Benda itu jelas. Terlalu jelas untuk diabaikan. Aku langsung mundur selangkah, napasku memburu. Aku tahu apa artinya. Aku tahu konsekuensinya. Dan yang paling menakutkan, aku tahu benda itu bukan milikku. Aku tidak pernah membawanya masuk. Aku tidak pernah menyentuhnya. Namun kini ia ada di dalam selku, seolah sengaja diletakkan di sana. Kepalaku berdenyut. 1000 pikiran menyerbu sekaligus. Ini jebakan. Ini tidak mungkin kebetulan. Semua peringatan, semua tekanan halus selama ini tiba-tiba menemukan bentuknya. Aku memanggil petugas. Suaraku terdengar lebih keras dari yang kuinginkan, bercampur panik yang sulit disembunyikan. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka. 2 orang berdiri di luar, wajah mereka tetap datar. "Ada apa?" tanya salah satunya singkat. Aku menunjuk benda itu tanpa menyentuhnya. "Itu bukan milik saya," kataku cepat. "Saya tidak tahu bagaimana bisa ada di situ." Mereka saling pandang sebentar, lalu salah satu melangkah masuk. Ia mendekat, memeriksa benda itu dengan santai, seolah sedang memastikan sesuatu yang sudah ia ketahui. Tidak ada ekspresi terkejut. Tidak ada pertanyaan lanjutan. "Kamu yakin?" katanya sambil menoleh ke arahku. "Aku yakin," jawabku, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Saya tidak pernah punya itu." Ia tersenyum tipis, senyum yang sama seperti yang kulihat di ruang pemeriksaan. Senyum yang tidak pernah mencapai mata. "Semua juga bilang begitu," ucapnya ringan. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari bentakan manapun. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan lebih panjang, tetapi aku tahu, penjelasan tidak lagi penting. Narasi sudah terbentuk. Aku hanya pengisi peran yang terlambat sadar. Benda itu diambil. Dicatat. Aku diminta duduk dan menunggu. Waktu kembali kehilangan bentuk. Aku duduk dengan tangan mengepal, kuku menekan telapak hingga terasa nyeri. Aku mencoba mengingat setiap detail sejak aku masuk sel ini. Siapa saja yang masuk? Kapan pintu dibuka? Namun ingatanku terasa kabur, seperti sengaja dikaburkan oleh kelelahan dan tekanan berhari-hari. Sore itu aku dipanggil kembali. Bukan ke ruang tanpa jendela, melainkan ke ruangan lain yang lebih sempit. Hanya 1 meja dan kursi. 1 orang duduk di depanku,
sementara yang lain berdiri di dekat pintu. Sekarang ceritanya jadi berbeda, katanya pelan. Kamu mau jelaskan dari awal, atau kita langsung lanjutkan prosesnya? Aku menatapnya, mencoba mencari celah empati di wajahnya. Tidak ada. Yang ada hanya kesabaran palsu, seperti seseorang yang yakin waktu ada di pihaknya. Aku sudah jelaskan, kataku. Barang itu bukan milikku. Aku dijebak. Ia menghela napas panjang, seolah lelah mendengar kebohongan yang sama berulang kali. Tidak ada yang menjebak kamu, katanya. Kamu sendiri yang mempersulit keadaan. Kata mempersulit itu membuat dadaku sesak. Seolah menolak mengakui sesuatu yang tidak kulakukan adalah kesalahan. Seolah kejujuran adalah bentuk perlawanan. Aku dikembalikan ke sel tanpa penjelasan lebih lanjut. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Setiap suara kecil membuatku terlonjak. Setiap langkah di lorong membuatku bertanya, apakah mereka akan kembali dengan tuduhan baru. Aku mulai menyadari bahwa posisiku tidak lagi netral. Aku bukan sekadar orang yang diperiksa. Aku sudah ditempatkan dalam skenario tertentu. Barang itu adalah kunci. Dengan adanya benda tersebut, semua ceritaku tentang tekanan dan intimidasi bisa dengan mudah dibantah. Aku terlihat seperti orang yang berkelit. Di atas ranjang tipis itu, aku memandang langit-langit yang kusam. Ada rasa marah yang perlahan muncul, bercampur putus asa. Marah karena diperlakukan seperti ini. Putus asa karena aku tahu, di dalam sistem tertutup seperti ini, kebenaran seringkali kalah cepat dari tuduhan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, seberapa jauh mereka akan melangkah. Jika hari ini hanya menyelipkan barang, apa yang akan terjadi besok? Pertanyaan itu membuat tengkuku dingin. Untuk pertama kalinya sejak aku ditahan, muncul pikiran yang benar-benar menakutkan. Bukan tentang hukuman. Bukan tentang masa depan di luar sana. Melainkan tentang keselamatanku sendiri di dalam sini. Dan di tengah keheningan sel yang semakin terasa sempit, aku sadar satu hal. Sejak barang itu muncul, garis batas telah dilanggar. Permainan ini tidak lagi sekadar soal kata-kata. Sejak hari ditemukannya barang itu, suasana di sekelilingku berubah drastis. Perubahannya tidak meledak-ledak, justru terasa halus, licin, dan menempel seperti kabut dingin yang tidak terlihat tetapi terus meresap ke kulit. Aku bisa merasakannya dari cara petugas memandangku, dari cara pintu sel dibuka dan ditutup, dari jeda panjang sebelum namaku, atau lebih tepatnya nomorku, dipanggil. Aku tidak lagi diperlakukan sebagai orang yang sedang diperiksa. Aku diperlakukan sebagai masalah. Pagi itu aku tidak langsung diberi jatah makan. Ketika aku bertanya, jawabannya singkat dan dingin. Tunggu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Aku menunggu dengan perut kosong, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kelalaian. Namun ketika siang hampir lewat dan nampan tetap tidak datang, aku mulai paham. Ini bukan lupa. Ini pesan. Sore hari aku dipanggil. Kali ini bukan ke ruang pemeriksaan biasa. Aku dibawa ke sebuah ruangan kecil dengan dinding lebih gelap dan cahaya lebih redup. Tidak ada meja, hanya kursi. Aku duduk. Dua orang berdiri di hadapanku, jaraknya cukup dekat untuk membuatku harus mendongak. Kamu masih bertahan dengan cerita yang sama, kata salah satunya. Aku mengatakan yang sebenarnya, jawabku. Ia tertawa kecil, tanpa humor. Kebenaran itu fleksibel, ucapnya. Tergantung siapa yang mengatakannya. Aku menelan ludah. Nada suara mereka tidak meninggi, tetapi kata-katanya menusuk. Tidak lagi dibungkus formalitas. Tidak lagi berpura-pura netral. Bahasa mereka berubah. Lebih kasar. Lebih langsung. Lebih jujur dalam niatnya. Kamu pikir kamu siapa? Lanjutnya. Di luar sana mungkin kamu dikenal. Di sini, kamu tidak ada apa-apanya. Kalimat itu seperti menghantam ulu hati. Bukan karena aku merasa besar, tetapi karena cara mereka meruntuhkan identitasku dengan sengaja. Seolah semua yang pernah kubangun di hidupku tidak punya arti di ruangan itu. Aku diam. Bukan karena tidak ingin menjawab, tetapi karena aku mulai memahami bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku bisa dipelintir. Diam menjadi satu-satunya perlindungan yang tersisa. Salah satu dari mereka mendekat. Ia mencondongkan badan,
Suaranya direndahkan hingga hampir seperti bisikan. Kami tahu kamu punya keluarga, katanya. Kami tahu siapa saja yang kamu sayangi. Jantungku berdetak keras. Kalimat itu tidak perlu dilanjutkan. Pesannya sudah jelas. Ini bukan lagi soal kasus. Ini soal tekanan yang diarahkan ke titik paling rapuh. Aku dibawa kembali ke sel dengan kepala berdenyut. Tanganku gemetar, bukan karena takut semata, tetapi karena marah yang tertahan. Ada batas yang baru saja mereka lewati, dan mereka melakukannya dengan sengaja. Malam itu aku hampir tidak makan. Nasi dingin dan lauk seadanya terasa hambar. Bukan karena rasanya, tetapi karena pikiranku terus memutar ancaman yang disampaikan dengan begitu tenang. Aku duduk memandangi dinding, mencoba mengatur napas, mencoba tidak membiarkan pikiranku melayang terlalu jauh. Namun tekanan tidak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya dipenuhi bentuk intimidasi kecil yang teratur. Waktu tidur dipotong. Lampu sengaja dinyalakan lebih lama. Pintu sel dibuka tengah malam hanya untuk memastikan aku terjaga. Setiap kali aku menoleh, selalu ada tatapan yang mengawasi. Aku mulai kelelahan. Bukan kelelahan fisik yang jelas terlihat, melainkan lelah yang mengendap di kepala. Setiap bangun, aku merasa seperti belum tidur. Setiap duduk, tubuhku terasa berat. Aku tahu ini bagian dari strategi. Melemahkan sebelum memaksa. Pada suatu malam, seorang petugas berdiri lebih lama di depan selku. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri, menatapku. Tatapan itu berlangsung lama, terlalu lama, hingga aku merasa dadaku sesak. Kalau kamu pintar, katanya akhirnya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku menatap balik, mencoba membaca maksud di balik wajahnya. Aku tahu apa yang ia inginkan. Mereka ingin aku mengalah. Mereka ingin aku mengiyakan cerita yang sudah mereka siapkan sejak awal. Setelah ia pergi, aku duduk di lantai sel, menyandarkan punggung ke dinding. Aku menarik napas panjang, berulang kali. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang selama ini kuhindari. Bagaimana jika aku tidak kuat? Bagaimana jika aku menyerah? Pikiran itu membuatku merasa bersalah. Bersalah pada diriku sendiri. Bersalah pada kebenaran yang coba kupertahankan. Namun di saat yang sama, aku juga manusia. Aku punya batas. Dan batas itu sedang diuji dengan sengaja. Aku mulai memahami bahwa bahasa ancaman tidak selalu diucapkan dengan teriakan atau kekerasan. Kadang ia hadir dalam penundaan makan, dalam kurang tidur, dalam tatapan yang terlalu lama, dalam kalimat pendek yang menyasar orang-orang yang kita cintai. Malam itu aku memejamkan mata dengan tubuh gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena kesadaran pahit bahwa tekanan ini akan terus meningkat. Mereka tidak akan berhenti sampai aku mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Dan di tengah kelelahan itu, satu ketakutan baru tumbuh perlahan, menancap dalam pikiranku. Jika bahasa ancaman sudah seperti ini, aku tidak berani membayangkan bahasa apa yang akan mereka gunakan selanjutnya. Aku merasa sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu di depan. Sesuatu yang tidak lagi hanya menyentuh pikiran, tetapi tubuhku sendiri. Hari itu aku dipanggil tanpa pemberitahuan. Tidak ada ketukan biasa. Pintu sel dibuka tiba-tiba, lebih keras dari sebelumnya. Dua orang berdiri di luar, satu di depan, satu sedikit ke samping, membentuk sudut yang membuatku otomatis berdiri. Tidak ada perintah duduk. Tidak ada penjelasan. Hanya isyarat kepala yang menyuruhku melangkah. Lorong terasa lebih dingin. Atau mungkin tubuhku yang mulai kehilangan panas. Aku berjalan di antara mereka, langkahku dijaga agar tetap lurus. Tidak ada percakapan. Sepatu mereka memantul di lantai, iramanya teratur, seolah sudah dihafal. Setiap langkah terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak ingin kupikirkan. Pintu yang kami tuju bukan ruang tanpa jendela yang sudah kukenal. Ini pintu lain, lebih tebal. Engselnya berdecit pelan saat dibuka. Di dalamnya, ruangan itu tampak kosong, hampir bersih. Tidak ada meja, tidak ada kursi, hanya dinding, lantai, dan lampu putih yang terlalu terang. Aku berdiri di tengah ruangan. Pintu ditutup di belakangku. Suara besinya terdengar lebih pendek, lebih padat. Seorang pria masuk menyusul, lalu satu lagi.
Wajah mereka berbeda dari yang biasa menginterogasiku. Lebih keras, lebih dingin. Tatapan mereka tidak mencari jawaban, melainkan kepatuhan. "Kita ulangi lagi," kata salah satunya. Suaranya datar, tanpa emosi. "Barang itu milik kamu." Aku menggeleng. Gerakan kecil, tetapi tegas. "Bukan." Ia menghela napas, seolah lelah dengan jawaban yang sama. "Kamu keras kepala," katanya. "Padahal ini bisa cepat selesai." Aku ingin bertanya selesai yang seperti apa, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ada sesuatu di cara mereka berdiri, di jarak yang mereka jaga, yang membuatku memilih diam. Salah satu dari mereka melangkah mendekat. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku. Sebuah alat kecil, hitam, dengan kabel tipis yang menggantung. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Aku pernah melihat benda itu sebelumnya, meski tidak pernah sedekat ini. "Kami tidak suka mengulang," katanya pelan. "Dan kami tidak suka dibohongi." Aku menelan ludah. Aku tidak berbohong. Kalimat itu menjadi pemicu. Tanpa aba-aba, salah satu dari mereka memegang lenganku. Pegangannya kuat, dingin. Aku mencoba menarik tangan, tetapi genggamannya mengunci. Yang lain mendekatkan alat itu. Aku sempat berteriak, bukan kata, hanya suara refleks yang keluar begitu saja. Sengatan pertama membuat tubuhku tersentak. Bukan rasa sakit yang bisa dibandingkan dengan pukulan. Ini berbeda. Seperti aliran panas yang tiba-tiba menjalar, memutus kendali atas otot-ototku. Aku terengah, lututku hampir menyerah. "Akui," kata suara itu, terdengar jauh namun jelas. Aku menggeleng lagi, lebih karena refleks daripada keberanian. Sengatan berikutnya datang lebih cepat. Tubuhku bergetar. Pandanganku buram sesaat. Aku merasakan diriku bukan lagi milik sendiri. Ada rasa takut yang murni, primal, yang mengambil alih segalanya. Mereka berhenti sejenak. Aku terhuyung, hampir jatuh, tetapi ditahan. Nafasku terputus-putus. Dadaku naik turun cepat. Kepalaku berdenging. "Ini bisa berhenti," kata salah satu dari mereka. "Kamu tinggal bilang iya." Aku membuka mulut. Tidak ada suara yang keluar. Di kepalaku, dua hal bertabrakan. Kejujuran yang selama ini kupegang, dan rasa sakit yang baru saja kurasakan. Aku mencoba berpikir tentang keluarga, tentang hidup di luar tembok ini. Namun bayangan itu justru membuat dadaku semakin sesak. Sengatan berikutnya datang. Lebih singkat, tetapi cukup untuk membuat kakiku lemas. Aku tidak tahu apakah aku jatuh atau didudukan. Yang ku tahu, lantai terasa dingin di punggungku. Lampu di atas bergetar dalam pandanganku. Di sela-sela napas yang tersengal, aku mendengar suaraku sendiri. Patah, lemah, tidak lagi yakin. Kata-kata keluar tanpa bentuk jelas. Aku bahkan tidak ingat persis apa yang kuucapkan saat itu. Yang kuingat hanya rasa ingin berhenti. Berhenti dari sakit. Berhenti dari tekanan. Berhenti dari ketidakberdayaan. Mereka akhirnya mundur. Aku dibiarkan tergeletak beberapa saat sebelum ditarik berdiri. Tubuhku terasa asing. Setiap gerakan kecil membuat ototku bergetar. Kepalaku pusing. Aku dibawa keluar ruangan itu dengan langkah yang tidak lagi stabil. Di sel, aku terduduk lama di lantai. Tanganku gemetar hebat. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba meredam sisa getaran yang belum hilang. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena ingin menangis, tetapi karena tubuhku tidak lagi sanggup menahan apapun. Aku merasa kosong. Marah, takut, malu, semua bercampur jadi satu. Aku bertanya pada diriku sendiri, di titik mana seseorang dianggap kalah. Apakah saat ia jatuh? Atau saat ia mulai meragukan kebenaran yang dipegangnya? Malam itu, aku tidak tidur. Setiap kali menutup mata, tubuhku mengingat sengatan itu. Aku tersentak, terengah, berkeringat dingin. Aku sadar, sesuatu telah berubah. Garis yang sebelumnya hanya mendekat, kini sudah dilewati. Ini bukan lagi sekadar intimidasi. Ini kekerasan. Dan yang paling menakutkan, mereka melakukannya dengan tenang. Seolah ini bagian biasa dari pekerjaan. Seolah rasa sakitku hanyalah alat untuk mencapai tujuan.
Di tengah keheningan sel, satu kesadaran pahit menguat. Jika hari ini mereka berani melakukan ini, tidak ada jaminan besok mereka akan berhenti. Aku telah masuk ke fase di mana kejujuran tidak lagi dihargai, hanya kepatuhan. Aku menggigil, memeluk lutut, menatap dinding tanpa benar-benar melihat. Di kepalaku, satu kalimat terus berputar, seperti gema yang tidak mau pergi. Aku harus bertahan. Entah bagaimana caranya. Aku bangun dengan tubuh yang masih gemetar. Bukan karena dingin pagi, melainkan karena sisa rasa dari malam sebelumnya yang belum sepenuhnya pergi. Otot-ototku nyeri seperti baru saja dipaksa bekerja melampaui batas. Setiap tarikan napas terasa dangkal. Aku duduk perlahan, menyentuh lantai dengan ujung jari, memastikan aku masih bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Namun yang paling sulit dikendalikan bukanlah tubuh, melainkan pikiran. Sejak peristiwa di ruangan itu, ada sesuatu yang retak di dalam diriku. Bukan patah sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuatku ragu pada kekuatan yang selama ini kuanggap tak tergoyahkan. Aku mencoba mengingat urutan kejadian dengan jelas, tetapi ingatan itu datang terpotong-potong. Suara, cahaya, rasa panas yang menjalar, dan satu perasaan dominan, takut. Pagi itu aku dipanggil lagi. Tidak ada jeda panjang seperti sebelumnya. Tidak ada permainan menunggu. Seolah mereka tahu aku belum pulih, dan justru itulah saat yang mereka inginkan. Aku dibawa ke ruang pemeriksaan yang lebih dikenal, ruang tanpa jendela. Lampu terang kembali menyambutku, tetapi kali ini terasa lebih menyilaukan. Aku duduk, napasku belum sepenuhnya stabil. Dua orang yang duduk di depanku berbeda dari kemarin, tetapi tatapan mereka sama. Tenang, yakin, seolah hasil akhirnya sudah di tangan. Kita lanjutkan, kata salah satunya sambil membuka map. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap meja, memperhatikan goresan-goresan kecil di permukaannya. Aku mencoba menunda beberapa detik, mengumpulkan sisa keberanian yang masih ada. Kemarin kamu sudah diberi kesempatan, lanjutnya. Hari ini kita butuh kejelasan. Ia mendorong selembar kertas ke arahku. Pernyataan yang sama. Kalimat-kalimat yang sudah kubaca sebelumnya. Bedanya, kali ini kata-kata itu terasa lebih berat. Bukan karena maknanya berubah, tetapi karena aku tahu konsekuensi menolaknya. Tanganku gemetar ketika memegang kertas itu. Aku membaca perlahan, meski hampir hafal di luar kepala. Setiap kalimat seperti menuntut persetujuanku, bukan dengan logika, melainkan dengan ancaman yang tak lagi tersembunyi. Suaraku serak. Aku berhenti, menelan ludah. Aku tidak bisa menandatangani ini. Ruangan itu kembali sunyi. Sunyi yang menekan. Salah satu dari mereka menutup map dengan pelan, bunyinya lembut namun tegas. Kamu yakin mau mengulang hari kemarin? Tanyanya, suaranya datar. Pertanyaan itu bukan pertanyaan. Itu peringatan. Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Bayangan ruangan kosong itu muncul lagi. Alat kecil dengan kabel tipis. Rasa kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getaran di tangan. Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya, kataku, hampir seperti permohonan. Mereka saling berpandangan singkat. Lalu salah satunya berdiri. Ia berjalan ke belakangku, posisinya persis seperti kemarin. Jaraknya cukup dekat untuk membuat napasku terasa terganggu. Kebenaran versi kamu, katanya pelan, tidak membantu siapapun. Aku menutup mata sejenak. Dalam hitungan detik itu, pikiranku melayang ke wajah orang-orang yang kucintai. Aku membayangkan mereka menungguku di luar, berharap aku baik-baik saja. Aku membayangkan rasa lega jika semua ini berhenti. Jika aku bisa kembali melihat langit tanpa jeruji. Ketika aku membuka mata, kertas itu masih ada di depanku. Pulpen diletakkan tepat di sampingnya. Ini jalan keluar, kata mereka hampir bersamaan. Tinggal tanda tangan. Aku tahu apa arti tanda tangan itu. Aku tahu aku akan mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Aku tahu aku akan hidup dengan beban itu. Namun di saat yang sama, aku juga tahu aku tidak yakin bisa bertahan jika mereka mengulang apa yang kemarin terjadi. Tanganku bergerak perlahan. Setiap sentimeter terasa seperti pengkhianatan. Pulpen itu terasa berat,
jauh lebih berat dari ukurannya. Aku menahannya di udara beberapa detik, berharap ada keajaiban kecil yang menghentikanku. Tidak ada. Aku menunduk. Aku menandatangani. Saat ujung pulpen menyentuh kertas, ada rasa hampa yang tiba-tiba menguasai dadaku. Seperti sesuatu tercabut dari dalam. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya merasa sangat lelah. Mereka mengambil kertas itu tanpa komentar. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada ucapan terima kasih. Seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal biasa. Rutinitas. Aku dibawa kembali ke sel. Langkahku gontai. Setiap gerakan terasa otomatis, tanpa kesadaran penuh. Ketika pintu ditutup, aku berdiri lama di tengah ruangan, menatap kosong. Aku duduk, lalu berbaring, lalu duduk lagi. Tidak ada posisi yang terasa nyaman. Kepalaku dipenuhi satu pertanyaan yang terus berulang, apakah aku baru saja menyelamatkan diriku, atau justru mengubur kebenaran lebih dalam? Malam itu aku memandang tanganku sendiri. Tangan yang sama yang tadi menandatangani pernyataan itu. Aku meremasnya kuat-kuat, mencoba merasakan sesuatu. Marah, menyesal, apapun. Namun yang muncul hanya kehampaan. Aku tidak bangga dengan apa yang kulakukan hari ini. Aku juga tidak sepenuhnya menyalahkan diriku. Aku berada di situasi di mana pilihan terbaik pun terasa salah. Aku dipaksa memilih antara kejujuran dan keselamatan, antara prinsip dan rasa sakit. Di dalam sel yang sunyi, aku berbisik pada diriku sendiri, hampir tak terdengar. Ini belum selesai. Ini tidak boleh berhenti di sini. Karena jika aku diam selamanya, maka apa yang terjadi padaku akan terjadi pada orang lain. Dan pikiran itu, meski kecil dan rapuh, menjadi satu-satunya hal yang masih membuatku bertahan di malam yang panjang itu. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan dengan ritme yang aneh. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada ancaman yang diucapkan terang-terangan. Tekanan berubah bentuk, menjadi keheningan yang terlalu rapi. Aku diperlakukan lebih tenang, seolah semua sudah selesai. Namun justru ketenangan itulah yang membuatku tidak bisa bernapas lega. Aku tahu, sesuatu sedang disimpan. Petugas yang biasanya menatapku dengan dingin kini hanya melirik sekilas. Jadwal pemeriksaan berkurang. Makanan kembali datang tepat waktu. Lampu tidak lagi dinyalakan semalaman. Perubahan-perubahan kecil itu terasa janggal, seperti panggung yang baru saja dibersihkan setelah pertunjukan yang kejam. Di dalam diriku, luka itu belum menutup. Setiap kali aku memejamkan mata, tubuhku masih mengingat rasa kehilangan kendali. Sengatan itu bukan hanya melukai saraf, tetapi juga meninggalkan jejak dalam pikiranku. Aku hidup di antara dua dunia, dunia yang mereka ingin aku terima, dan dunia yang aku tahu sebagai kebenaran. Suatu sore, ketika aku duduk termenung di sudut sel, seorang petugas yang jarang kulihat berdiri di depan pintu. Wajahnya tidak setegang yang lain. Tatapannya cepat berpaling, lalu kembali lagi, seolah ia sedang menimbang sesuatu. "Kamu sehat?" tanyanya singkat. Aku mengangguk pelan. Tidak tahu harus menjawab apa selain itu. Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Tidak semua yang terjadi di sini, tidak terlihat." Kalimat itu membuat jantungku berdegup. Aku menatapnya, mencoba membaca maksud di balik kata-kata yang terdengar setengah hati itu. Ia tidak melanjutkan. Pintu ditutup kembali, meninggalkan aku dengan pikiran yang tiba-tiba berlari kencang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku. Tidak semua yang terjadi di sini tidak terlihat. Artinya ada yang melihat. Artinya ada yang merekam. Pikiran itu membuat dadaku bergetar antara harapan dan ketakutan. Beberapa hari kemudian, bisikan mulai terdengar. Bukan dari petugas secara langsung, melainkan dari celah-celah percakapan yang tidak sengaja kudengar saat pintu sel dibuka. Potongan kalimat. Nada suara yang berubah ketika aku lewat. Kata-kata yang tiba-tiba diputus. Aku mulai merangkai kepingan itu perlahan. Di tempat seperti ini, setiap sudut punya mata. Setiap lorong punya ingatan. Kamera pengawas. Mata yang tidak pernah tidur. Selama ini aku menganggapnya hanya alat keamanan biasa. Kini aku menyadari, kamera itu mungkin satu-satunya saksi yang tidak bisa dipaksa diam. Suatu pagi aku dipanggil,
bukan ke ruang pemeriksaan, melainkan ke ruangan administrasi. Tidak ada tekanan. Tidak ada nada mengintimidasi. Aku duduk di kursi plastik, menunggu. Seorang petugas masuk dengan wajah yang sulit dibaca. Ia membuka map, lalu menutupnya kembali tanpa berkata apa-apa. "Kamu akan dipindahkan sementara," katanya akhirnya. "Kenapa?" tanyaku refleks. Ia tidak menjawab. Hanya mengangkat bahu sedikit, seolah alasan tidak penting. Namun dari caranya menghindari tatapanku, aku tahu ada sesuatu yang sedang berusaha ditutupi. Di perjalanan kembali ke sel, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Harapan kecil. Rapuh. Nyaris tak berani kupegang. Jika ada rekaman, jika ada bukti, maka pengakuan yang kupaksakan pada diriku sendiri itu tidak berdiri sendirian. Ada kebenaran lain yang diam-diam bertahan. Namun bersama harapan itu datang ketakutan yang lebih besar. Jika mereka tahu ada rekaman, jika mereka sadar jejaknya tidak sepenuhnya bersih, apa yang akan mereka lakukan untuk menutupinya? Aku tahu sistem ini tidak suka dipermalukan. Dan aku, dengan tubuh dan namaku, adalah bagian termudah untuk dikorbankan. Malam itu aku duduk bersandar pada dinding, menatap celah kecil di atas pintu. Aku membayangkan kamera-kamera yang terpasang di lorong, di sudut ruangan, mungkin juga di dekat ruang tanpa jendela itu. Aku membayangkan lensa-lensa itu merekam setiap detik ketika tubuhku disetrum, ketika aku kehilangan suara, ketika aku dipaksa memilih antara sakit dan kepatuhan. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ada saksi bisu yang mungkin suatu hari akan berbicara. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan gambar yang tidak bisa dibantah. Namun aku juga sadar, rekaman saja tidak cukup. Harus ada keberanian untuk membukanya. Harus ada orang yang mau mengambil risiko. Dan jika itu terjadi, maka tekanan yang kuterima selama ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Aku menarik napas panjang, menahan getaran di dada. Di tengah sel yang sempit, aku membuat keputusan kecil, tetapi penting. Jika kesempatan itu datang, jika kebenaran benar-benar mencari jalannya, aku tidak akan kembali diam. Aku mungkin telah dipaksa menandatangani kebohongan, tetapi aku tidak akan membiarkan kebohongan itu menjadi akhir ceritaku. Mata yang tidak pernah tidur telah melihat semuanya. Sekarang tinggal menunggu, apakah dunia mau membuka matanya juga. Pemindahan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Hari berganti, lalu hari berikutnya, dan aku tetap berada di sel yang sama. Namun sejak kalimat tentang pemindahan itu diucapkan, sesuatu di sekelilingku berubah arah. Bukan kembali ke kekerasan, bukan pula sepenuhnya aman. Lebih tepatnya, gelisah. Seolah ada kegaduhan yang tidak terlihat, bergerak di balik dinding, di balik pintu-pintu yang tertutup rapat. Aku merasakannya dari cara petugas berbicara satu sama lain. Suara mereka lebih pelan ketika melewati selku. Percakapan yang terputus tiba-tiba. Tatapan yang cepat dialihkan. Ada kehati-hatian baru, seperti orang-orang yang sadar setiap gerakannya kini berpotensi meninggalkan jejak. Aku mulai dipanggil, tetapi bukan untuk diperiksa. Hanya administrasi. Tanda tangan ini, tunggu di sana, kembali ke sel. Semua berlangsung cepat, kering, tanpa tekanan terbuka. Namun justru itu yang membuatku curiga. Setelah semua yang terjadi, ketenangan ini terasa terlalu dibuat-buat. Suatu sore, ketika aku duduk menatap dinding, aku mendengar dua petugas berbicara di lorong. Mereka tidak menyadari aku bisa mendengar dengan cukup jelas. Nada mereka tegang. "Sudah dicek," kata salah satunya. "Semua," jawab yang lain singkat. Percakapan itu berhenti saat mereka menyadari keberadaanku. Langkah mereka menjauh lebih cepat dari sebelumnya. Aku tetap duduk, tetapi jantungku berdegup keras. "Sudah dicek. Semua." Kata-kata itu berputar di kepalaku, bertabrakan dengan bayangan kamera pengawas yang selama ini kupikir tak berarti. Malam itu aku hampir tidak tidur, bukan karena takut, melainkan karena pikiranku terlalu aktif. Jika rekaman itu benar-benar ada, jika seseorang mulai melihatnya, maka ceritaku yang selama ini dianggap berbelit akan mendapatkan konteks. Pengakuan yang kupaksakan tidak lagi berdiri sebagai kebenaran tunggal. Namun bersamaan dengan itu, aku juga menyadari sesuatu yang lain.
Jika kebenaran mulai bergerak, maka perlawanan terhadapnya juga akan muncul. Tidak ada sistem yang suka disorot dari sisi gelapnya. Dan orang-orang kecil di dalamnya seringkali dijadikan tameng. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil untuk bertemu dengan pihak luar. Bukan pemeriksaan. Bukan interogasi. Aku tidak diberi penjelasan detail. Aku hanya diminta duduk dan menjawab seperlunya. Di ruangan itu, aku merasakan atmosfer yang berbeda. Lebih formal. Lebih berhati-hati. Pertanyaan yang diajukan tidak langsung menuduh. Mereka bertanya tentang kronologi, tentang tekanan, tentang proses yang kualami. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke tempat ini, aku merasakan ruang untuk berbicara tanpa langsung dipatahkan. Aku tidak langsung membuka semuanya. Aku berhati-hati. Aku tahu, satu kalimat yang salah bisa membuatku kembali ke titik nol. Namun aku juga tahu, jika aku terus diam, kesempatan itu akan hilang begitu saja. Ada hal-hal yang tidak tertulis, kataku akhirnya, suaraku pelan tetapi jelas. Dan ada hal-hal yang terjadi di luar prosedur. Tidak ada reaksi berlebihan. Hanya catatan. Anggukan kecil. Namun dari cara mereka saling berpandangan, aku tahu kalimat itu tidak jatuh ke ruang kosong. Setelah pertemuan itu, suasana semakin terasa tidak stabil. Beberapa petugas yang sebelumnya sering terlihat kini jarang muncul. Jadwal berubah tanpa penjelasan. Aku seperti berada di tengah pusaran yang perlahan berputar, menarik segala sesuatu ke arahnya. Aku kembali ke sel dengan perasaan campur aduk. Ada lega karena akhirnya aku bicara, tetapi juga ada ketakutan akan konsekuensinya. Aku duduk bersandar pada dinding, memejamkan mata, membiarkan napasku menemukan ritmenya sendiri. Aku teringat hari ketika aku pertama kali masuk ke sini. Keyakinanku yang utuh. Kepercayaanku pada proses. Semua itu telah direnggut sedikit demi sedikit. Namun anehnya, di titik ini, aku justru merasa lebih tegak daripada sebelumnya. Bukan karena aku kuat, tetapi karena aku sudah terlalu jauh untuk kembali berpura-pura. Kebenaran itu aneh. Ia tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia menyelinap lewat rekaman yang terlupakan, lewat kalimat setengah berbisik, lewat keberanian kecil seseorang yang lelah berbohong. Aku tahu ceritaku belum selesai. Aku tahu jalan di depan masih panjang dan penuh risiko. Namun untuk pertama kalinya sejak pengakuan yang dipaksakan itu, aku merasa tidak sepenuhnya tercekik. Jika mata yang tidak pernah tidur telah melihat semuanya, maka kini kebenaran sedang mencari jalannya keluar. Pelan. Hati-hati, tapi pasti. Dan aku bersiap, apapun yang akan terjadi setelah ini, untuk tidak lagi menundukkan kepala. Aku tidak pernah tahu dengan pasti kapan semuanya mulai bergeser. Tidak ada satu hari yang bisa kutandai sebagai titik balik. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada kalimat pembuka yang menenangkan. Perubahan itu datang pelan, hampir tak terasa, seperti retakan kecil yang akhirnya membuat tembok runtuh dengan sendirinya. Aku masih berada di balik jeruji ketika aku menyadari satu hal penting. Ketakutan yang selama ini menempel erat di dadaku, perlahan kehilangan cengkeramannya. Bukan karena ancaman berhenti sepenuhnya, tetapi karena aku sudah tidak lagi sendirian memikulnya. Aku dipanggil untuk terakhir kalinya ke sebuah ruangan yang tidak asing, tetapi juga tidak sepenuhnya sama. Orang-orang yang duduk di hadapanku berbeda. Cara mereka bertanya berbeda. Tidak ada tekanan tersembunyi. Tidak ada nada mengarahkan. Yang ada hanya permintaan untuk menjelaskan, setenang dan sejauh yang aku mampu. Dan di sanalah aku akhirnya berbicara tanpa menoleh ke belakang. Aku ceritakan semuanya. Dari hari pertama aku melangkah masuk ke gerbang itu. Dari bagaimana namaku diganti menjadi angka. Dari ruang tanpa jendela, dari barang yang tidak pernah kumiliki, dari bahasa ancaman yang tidak selalu diteriakan, hingga listrik yang merampas kendali atas tubuhku. Aku ceritakan pengakuan yang kutandatangani bukan karena kebenaran, melainkan karena rasa sakit. Aku tidak membesar-besarkan. Aku tidak menambahkan bumbu. Aku hanya menyampaikan apa yang terjadi, setelanjang yang aku ingat. Setiap jeda napas, setiap getaran suara, adalah bagian dari kesaksianku. Tidak semua orang di ruangan itu menatapku dengan empati. Ada yang tetap datar. Ada yang mencatat tanpa ekspresi.
Namun aku tidak lagi mencari pembenaran di wajah mereka. Aku hanya ingin memastikan ceritaku keluar dari tembok itu, masuk ke ruang yang lebih luas, tempat ia tidak bisa lagi dipatahkan dengan bisikan atau ancaman. Setelah hari itu, aku kembali ke sel dengan perasaan yang aneh. Bukan lega sepenuhnya, bukan pula takut seperti sebelumnya. Lebih seperti kelelahan panjang yang akhirnya diberi ruang untuk bernapas. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding, dan untuk pertama kalinya aku membiarkan diriku diam tanpa rasa waspada yang berlebihan. Aku tahu, apa yang kualami tidak otomatis mengubah segalanya. Sistem tidak runtuh hanya karena satu kesaksian. Luka tidak sembuh hanya karena ia diceritakan. Namun aku juga tahu, diam hanya akan memperpanjang siklus yang sama, menunggu korban berikutnya mengisi tempat yang kutinggalkan. Ketika akhirnya aku keluar dari sana, dunia terasa terlalu terang. Suara terlalu ramai. Udara terlalu bebas. Aku berdiri sejenak, menutup mata, membiarkan diriku menyesuaikan kembali. Aku bukan orang yang sama seperti saat aku masuk. Ada bagian dari diriku yang tertinggal di balik tembok itu. Ada juga bagian baru yang lahir dari rasa sakit. Aku memutuskan untuk berbicara, bukan karena aku ingin dikenang sebagai korban, tetapi karena aku tidak ingin apa yang terjadi padaku menjadi rahasia yang rapi disimpan. Aku tahu akan ada yang meragukan. Akan ada yang meremehkan. Akan ada yang berkata aku hanya mencari simpati. Semua itu sudah kuperhitungkan. Namun ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Rasa sakit yang dialami seseorang di balik pintu tertutup tetaplah nyata, meski tidak semua orang mau melihatnya. Dan rekaman yang ada, mata yang tidak pernah tidur itu, telah menyimpan kebenaran dengan caranya sendiri. Aku tidak menulis kesaksian ini untuk menuntut belas kasihan. Aku menulisnya agar siapapun yang membaca mengerti bahwa proses hukum bukan hanya soal pasal dan putusan, tetapi juga soal cara manusia diperlakukan ketika mereka berada di titik paling lemah. Aku masih belajar berdamai dengan apa yang terjadi. Masih ada malam-malam ketika ingatan itu datang tanpa izin. Masih ada getaran kecil di tubuhku ketika suara tertentu terdengar terlalu keras. Namun kini aku tidak lagi melarikan diri darinya. Aku menghadapinya, satu hari demi satu hari. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah keberanian tidak selalu hadir dalam bentuk melawan dengan keras. Kadang keberanian adalah bertahan. Kadang keberanian adalah berbicara setelah dipaksa diam terlalu lama. Kesaksianku mungkin tidak sempurna. Ingatanku mungkin memiliki celah. Namun niatku satu, agar tidak ada lagi yang harus memilih antara kejujuran dan keselamatan seperti yang kualami. Aku Ammar Zoni. Dan inilah kisahku, yang akhirnya menemukan suaranya.